bukan masuk di dalam satu culture yang tidak bertuhan, tetapi kita justru masuk di dalam satu culture yang dimana kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara hidup, dan Tuhan yang kita percaya bukan Tuhan yang seperti yang dipercaya orang Chinese, yaitu the unknown God. Tapi kita tahu pasti siapa Tuhan yang kita percaya, dan karena kita tahu siapa yang kita percaya, maka kita harus punya satu responsibility untuk bagaimana kita belajar untuk how to proclaim our faith. Bagaimana kita defending our faith. Gimana kita memproklamasikan iman, bagaimana kita membela iman, dan bagaimana kita kembali kepada apa yang menjadi pemberian Tuhan bagi setiap kita, yaitu konsep keselamatan, di mana keselamatan cuma diberikan di dalam Yesus Kristus saja dan bukan yang lain. Maka tadi pada saat dalam pokok doa kita mendoakan bagaimana para misionaris China dan misionaris yang terjun di Taiwan dan sebagainya. Sudah, pada saat kita melihat di China itu ada dua orang besar, khususnya misionaris-misionaris yang masuk ke dalam satu daerah yang namanya Tiongkok ini. Satu orang yaitu bernama Hudson Taylor, dia di abad 18, dia mewakili dari Protestan, ya. Dan orang kedua yaitu di abad 15, yaitu Matteo Ricci. Itu dua orang, tapi beda background. Yang satu Matteo Ricci, dia adalah seorang Katolik. Dan pada saat dia pertama kali abad 15 dia masuk ke China. Dan pada saat dia masuk ke China, dia berusaha untuk bagaimana untuk membawa Injil Tuhan itu dapat masuk ke dalam Chinese culture. Tetapi yang dilakukan oleh Matteo Ricci yaitu apa? Yaitu kita masuk ke dalam culture dari Chinese culture dan kita berkompromi dengan culture yang ada. Artinya dipakai yaitu apa? Jadilah Kristen, tapi jangan juga tinggalkan kamu punya budaya. Jadi pada saat kamu pai-pai itu tidak boleh tidak boleh atau tidak boleh. Maka bagi orang Kristen yang dipimpin oleh Matteo Ricci mengatakan bahwa kamu jangan tinggalkan culture-mu. Lakukan culture yang sesuai yang kamu punya. Dan kamu bisa menjadi Kristen tanpa kamu meninggalkan budaya Chinese kamu. Maka itu yang muncul dari Matteo Ricci pada saat dia berusaha untuk gambarkan bahwa apa? Kekristenan masih bisa kok diadopsi tanpa kamu meninggalkan budaya kamu. Tanpa meninggalkan tanggung jawab kamu terhadap budaya kamu, terhadap ritual kamu dan sebagainya. Ya. Maka saat itu Matteo Ricci sangat disambut oleh pemerintah. Waktu itu Tang, dinasti Tang. Itu sangat disambut. Dan apa yang menjadi respon dari mereka sangat hangat, saudara. Tetapi saudara, di abad 18, Hudson Taylor pada saat dia masuk ke China, dia masuk mulai dari Hong Kong, Canton, langsung dia masuk ke daerah Shantung di situ. Dia justru membawa satu hal, jangan kita hidup di dalam culture yang tidak kita kenal. Justru kita harus belajar mengenal di dalam culture yang kita kenal. Dan culture yang kita kenal yaitu di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Dan saat itu orang-orang menolak pelayanan Hudson Taylor. Banyak orang mengatakan, lu ngomong apa? Lu bilang kamu sekarang di negara kami dan kamu bicara supaya kami meninggalkan akan apa? Culture kami. Maka saudara, Hudson Taylor pada saat itu dia mengatakan, bukan culture secara fisik yang kita tinggalkan, tapi iman kita. Apakah kamu tahu sungguh Tuhan yang kamu percaya? Secara pakaian itu custom, itu secara pakaian, secara budaya, culture, secara society punya pergumulan, itu pergumulan secara lokal. Tapi secara iman, apakah kamu sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu adalah Tuhan? Maka dari situ Hudson Taylor tetap dia di dalam caranya, dia pakai baju Chinese, lalu rambutnya juga botak separuh, lalu akhirnya rambutnya panjang dan akhirnya diikat dan sebagainya. Dia terus lalu belajar bahasa Chinese supaya dia bisa memberitakan Injil. Meskipun dia sudah belajar bertahun-tahun, orang tetap mengetahui dia. Kenapa? Karena logat bulenya masih sangat-sangat kental. Dan saat itu mereka mengatakan, cekelawai, kama adalah. Ngapain dia? Tapi dia setiap kali tetap berusaha untuk bagaimana memberitakan Injil. Dan akhirnya di situ dia mengatakan satu hal di dalam semangat pelayanan dia, yaitu meskipun kita tahu
bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Kristus. Kita punya satu panggilan, yaitu apa? Be a slave of Christ. Kita harus merendahkan diri dan kita melayani dan kita menjadi hamba Kristus dimanapun kita ditempatkan. Jangan sampai kita berkompromi. Di satu sisi kita bisa memakai custom mereka, tapi di satu sisi yang lain kita tidak boleh mengorbankan iman kekristenan. Dan kita harus jadi hamba yang setia kepada Tuhan. Dan kita tidak boleh untuk apa? Bermain-main. Maka pelayanan Hudson Taylor jadi satu pelayanan yang akhirnya membakar semangat kekristenan, khususnya gereja-gereja di mana dia pernah melayani, yaitu di Santung. Maka kalau kita melihat di dalam statistik gereja Kristen di China, paling banyak bukan di daerah Beifang. Gereja terbanyak di daerah provinsi China adalah di daerah Santung sampai ke Fujian. Di situ sangat banyak. Sedangkan kalau kita melihat dari Beifang dan dari daerah tengah Hebei situ, kebanyakan di situ adalah pengaruh dari Islam dan juga pengaruh dari Buddhisme. Itu sangat-sangat kental. Ya. Maka pada saat kita melihat di sini, kenapa kok ada orang model Matthew Ricci, kok ada orang model Hudson Taylor? Mereka rela jauh-jauh dari UK, mereka rela jauh-jauh dari Italia, mereka rela jauh-jauh datang ke tanah ini, dan mereka bersama-sama untuk membawa akan satu semangat untuk memberitakan Injil. Seperti kalau kita melihat di Indonesia, apalagi di tanah Batak, itu ada satu orang namanya No Manson, di mana dia jauh-jauh dari Jerman, betul ya, Jerman ya, jauh-jauh dari Jerman datang untuk apa? Untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Batak. Kenapa bisa ada semangat itu? Apa sih yang mereka mau perjuangkan? Apa sih yang mau mereka sharingkan? Apa yang mau mereka proklamasikan? Maka hari ini saya mengajak saudara membuka di dalam satu bagian di dalam Alkitab. Kita membuka di dalam 1 Samuel. Mari kita bersama-sama membuka dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal 17. Hari ini kita akan belajar dari satu orang yang penting di dalam Perjanjian Lama, yaitu bernama Daud. Dan di situ kita akan belajar melihat akan apa yang menjadi perspektif dia di dalam hidup, apa yang menjadi filsafat atau yang menjadi teologi tertinggi di dalam hidup dia. Dan kita bersama-sama buka 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17. Sudah menemukan? Kita membaca dari ayat 33 sampai ayat yang ke 47. 33 sampai 47. Yang pria baca 33, yang wanita baca 34, terus sampai ayat yang ke 47. Yang pria, mari kita mulai. 1, 2, 3. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang ia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hamba-Mu ini biasa membalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawasannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul pada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya pada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakan jas besi zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatnya pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak akan berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya dari tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang batu-batunya dipegangnya di tangannya.
Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu daripada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapak kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan firman Tuhan bagi setiap kami. Ajar kami untuk kami dapat mengenal kebenaran-Mu, ajar kami untuk kami dapat memahami akan satu perspektif yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan, untuk kami dapat belajar, untuk kami dibangunkan di dalam semangat kami, di dalam iman kami, dan juga di dalam perjuangan kami. Biarlah kami semakin menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, menjadi orang Kristen yang bertumbuh, yang berbuah, dan yang berani untuk menjalani setiap tantangan-tantangan yang ada di depan kami. Terima kasih ya Tuhan, bangkitkan kami di dalam firman-Mu, mengerti dan bagaimana kami berani memproklamasikan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan yang kami percaya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bagian ini sudah menjadi satu bagian yang sudah kita kenal, bagaimana Daud dipakai Tuhan untuk dapat mengalahkan akan satu raksasa Filistin yang bernama Goliat. Dan kita hari ini akan melihat bagaimana Daud, di mana dia pada saat menyatakan bahwa aku akan maju melawan Goliat, aku akan maju melawan raksasa Filistin itu, aku akan maju melawan orang yang dari bangsa yang tidak bersunat itu. Maka di sini kita melihat Daud memiliki confidence yang begitu tinggi. Dia punya satu semangat yang begitu berkobar-kobar. Saudara, di saat society, di saat orang-orang di sekelilingnya berkata, "Kamu terlalu muda." Di satu sisi orang-orang mempertanyakan, "Kamu boleh bersemangat, kamu boleh memiliki satu confidence, tapi kamu terlalu muda dan kamu terlalu kecil." Dan banyak dari sekelilingnya berkata bahwa apa? "Kamu menghadapi raksasa, apakah kamu punya satu nyali?" Seperti itu. Maka di dalam ayat 33 tadi dikatakan bahwa Raja Saul yang katanya diurapi oleh Nabi pun, dia berkata, "Tidak mungkin. Kamu yang muda ini, kamu yang kecil ini, kamu yang masih belum punya pengalaman berperang ini, kamu tidak mungkin." Seringkali kata tidak mungkin menjadi satu excuse bagi kita untuk apa? Untuk mundur, saudara. Pada saat kita bilang tidak mungkin, maka kita seringkali berkata bahwa apa? Iya, nggak mungkin ya. Dan akhirnya kita mengambil satu bulat hati untuk kita mundur, saudara. Tetapi pada saat Saul berkata, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Kamu masih terlalu muda." Seringkali kita melihat ada sebuah histori di situ, ada sebuah kesaksian bahwa apa? Kalau yang namanya Goliat dari muda dia telah menjadi prajurit. Sedangkan kalau kita melihat histori dari Daud, sejak muda kamu belum pernah satupun masuk dalam peperangan antara manusia dengan manusia. Kalaupun lu pernah berperang, lu baru berperang dengan binatang, sudah. Maka sudah, dia berperang bukan melawan binatang kecil, sudah. Dia melawan beruang, dia melawan singa. Kita aja melawan kecoa sudah kita kalah, gitu kan. Ini melawan beruang, ini melawan akan namanya binatang buas. Dan di situ yang menjadi kekuatan dari seorang Daud adalah berkata apa? Bahwa "Hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba." Satu profesi yang kelihatannya biasa-biasa saja.
yang kelihatannya satu profesi yang dianggap orang itu remeh, yang biasa dianggap orang itu itu pekerjaan yang mungkin kecil, yang hasil duitnya juga kecil, cuma jaga embek doang, ya kan? Beda dengan pada saat kita menjadi seorang yang berprestasi tinggi, lalu kita menjadi seorang pemimpin dari satu pasukan, kelihatannya begitu tinggi, apalagi sebagai seorang raja, itu lebih kaya lagi. Tetapi dia mengatakan, hambamu ini hanyalah penggembala kambing domba, tetapi aku bukan gembala sembarangan. Kenapa? Karena dia mengatakan, seekor domba saja hilang daripadaku, aku akan cari. Pada saat dia diterkam oleh binatang buas, aku akan cari. Dan kalaupun itu sudah diterkam, aku akan membereskan. Akan siapa yang berani menerkam dombaku. Saudara, inilah satu vocation, satu panggilan seorang gembala yang kelihatannya biasa-biasa saja. Yang kelihatannya dia cuma sebagai melakukan satu profesi yang kecil, tetapi memiliki tanggung jawab yang besar. Tapi dia punya satu hal di mana dia tidak rela satu ekor pun diterkam oleh binatang buas. Maka dia mengatakan, karena saat aku melihat seekor domba diterkam oleh binatang buas, dikatakan apa? Aku akan kejar, aku akan hajar, aku akan lepaskan domba itu, dan aku akan tangkap janggutnya dan bunuh dia. Maka saudara, ini menjadi sebuah hal, orang yang dianggap kecil, orang yang dianggap muda, orang yang dianggap tidak layak masuk dalam sebuah pertempuran. Secara perspektif manusia, Daud tidak layak. Tetapi justru Daud menerangkan bahwa apa? Memang aku belum pernah masuk dalam peperangan, tetapi aku tahu apa arti peperangan. Dia tahu arti berperang, yaitu menaklukkan akan apa yang menjadi musuh yang menerkam milik kita. Dan pada saat kita melihat apa sih yang Daud lakukan, kenapa dia kok berani melawan Goliat? Kalau melawan beruang, kalau melawan binatang buas, dia tahu bahwa apa? Aku melakukan itu, saya kejar dan saya mau ambil janggutnya dan saya bunuh dia, karena dia menerkam seekor domba dari sekawanan domba yang aku gembalakan. Tetapi pertanyaannya yaitu, kalau soal Israel, ngapain kamu seorang muda mau ikut campur di dalamnya? Apa yang diambil? Kalau domba seekor kambing pun dia akan kejar. Pertanyaannya, Israel, apa yang kamu mau kejar? Maka sudah Daud percaya, kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 47, dia mengatakan bahwa apa? Ini bukan sembarangan peperangan. Peperangan ini adalah peperangan di dalam Tuhan. Ya, dalam ayat 47 dikatakan bahwa apa? Bahwa di tangan Tuhan pertempuran, di tangan Tuhan Filistin akan diserahkan kepada Israel. Itulah satu semangat Daud, yaitu apa? The battle is the Lord's. Yaitu apa? Peperangan ini bukan soal antara Daud dengan Goliat. Peperangan ini adalah pertempuran di atas nama Tuhan Allah. Saudara, maka Tuhan menjadi the powerful message di dalam diri dia. Yaitu, aku berperang bukan karena diriku, aku berperang karena Tuhan yang sudah menyerahkan Filistin kepadaku. Maka aku cuma sebagai pelaksana untuk bagaimana kemenangan Tuhan itu dirayakan. Maka di sini kita melihat, wah, saudara, saya nggak pernah terpikir bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya perjuangkan, itu ada hubungannya dengan Tuhan. Senekat-nekatnya manusia, tidak ada orang yang nekat melakukan segala sesuatu biasanya untuk Tuhan. Kalaupun nekat untuk diri sendiri, ya kan? Karena seringkali kalau kita mengatakan I love you, gitu kan? Buktikan kalau you love me. Misalnya, apa yang kau mau? Misalnya, kamu lompat dari tingkat tinggi turun ke bawah dan berkata I love you sampai nabrak ke tanah, buak, gitu kan? Akhirnya kita pun kadang-kadang secara out of logic bisa melakukan hal yang gila seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang sampai I love you, benar? Ya, misalnya dia berkata apa? Kasih gua satu mobil. Wah, dia langsung cuan-jen. Akhirnya uangnya diberikan mobil. Setelah kasih ke ceweknya, mobilnya merek apa? QQ. Nggak ada. Gitu kan? Mereknya apa? BMW. Gua pikir-pikir dulu. QQ cuma gocap, ngapain gitu kan? Bagi kita seperti itu.
Ada orang yang sampai pada saat dia melihat, aku bisa berjuang, saya bisa rela untuk mati-matian. Tapi pertanyaannya, rela mati-matian untuk apa? Apakah rela mati-matian untuk Tuhan kah? Atau rela mati-matian hanya untuk kehidupan kita, keinginan kita, maupun apa yang menjadi, apa yang kita harapkan kita terima? Maka hari ini kita akan belajar tentang 3 poin tentang what is the reason. Kenapa, apa yang menjadi alasan Daud berani melawan Goliat. Kedua, kita akan belajar mengenai what is the purpose. Apa yang menjadi tujuan Daud melakukan semuanya itu. Dan ketiga, in what weapon, dengan apa dia melakukan satu peperangan bersama dengan siapa namanya, Goliat, melawan Goliat. Maka hal yang pertama kita akan concern di dalam ayat ke-45, dari 43 sampai 45. Pada saat orang Filistin melihat Daud maju di dalam medan peperangan, langsung orang Filistin itu melihat gua segini besar, dengan pakaian yang begitu lengkap, pakaian perang yang begitu lengkap, dan dengan senjata yang juga begitu lengkap. Lalu orang Filistin melihat, gila, di hadapan dia justru adalah siapa? Adalah Daud yang tidak pakai apa-apa, cuma bawa satu tongkat. Itu tongkat cuma senjatanya dari gembala. Maka, saudara, orang Filistin langsung berkata apa? Anjingkah aku? Wah, kata ini mantap banget. Gua anjing apa? Istilahnya begitu kan? Apakah saya adalah anjing sehingga kamu bawa tongkat untuk pukul-pukul aku? Saudara, menganggap apakah aku ini layak untuk diperlawankan dengan kamu hanya dengan senjata tongkat, padahal aku dengan senjata yang begitu lengkap, sudah. Maka di sini dia berkata, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu setelah itu dikatakan apa? Demi para Allah mereka mengutuki Daud. Maka mereka juga berdoa sama Tuhannya dengan mengatakan, terkutuklah kamu, saudara. Wah, seorang yang melayani Tuhan dengan segala kemudahan, dengan segala hal-hal yang mungkin minim di dalam dirinya. Pada saat mau diperlengkapi hal-hal yang duniawi, dia justru merasa tidak nyaman. Maka pada saat itu, dia tetap mau menghadapi orang Filistin meskipun di dalam kesederhanaan dia. Pertanyaannya, what is the reason? Apa yang menjadi alasan pertempuran itu harus terjadi? Maka tadi saya sudah mengatakan di dalam khususnya mengutip ayat 47, di situ menyatakan bahwa satu hal bahwa apa? The battle is not about him. Jadi peperangan itu bukan berbicara tentang Daud terhadap Goliat. And the battle di situ bukan concern kepada reputasi dari Daud. Jadi peperangan itu bukan berbicara tentang dirinya Daud, bukan bicara tentang prestasinya maupun reputasinya Daud, dan bukan untuk keluarganya Daud, tetapi peperangan itu adalah menyatakan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah Israel itu eksis. Dia membela, defending, dia membela iman kepercayaan, dia membela bahwa Allah Israel tidak layak untuk dipersamakan dengan Allah dari orang Filistin. Dan di situ keberanian dari Daud adalah untuk membela bahwa apa? Bahwa Allah itu eksis dan Allah Israel mampu menghajar Allah raksasa-raksasa Filistin itu. Nah, saudara, maka di sini Daud concern untuk bahwa apa? Bahwa Allah adalah kekuatan dari bangsa Israel. Allah membawa kebaikan terbesar buat bangsa Israel. Allah membawa kekudusan dan Allah membawa kebenaran bagi orang Israel. Ada satu glory yang mau diperjuangkan oleh Daud, saudara. Maka dia defending the God's glory di dalam dirinya. Tetapi, saudara, kalau kita mau pikir lagi, di sini berarti Daud seakan-akan membela Tuhan di dalam peperangan itu. Pertanyaan saya, mengapa Tuhan harus dibela? Ya. Gus Dur pernah mengatakan satu statement, yaitu apa? Ngapain sih satu sama agama yang lain berperang, lalu satu negara yang lain, agama dengan agama yang lain saling menunjukkan akan satu hal sampai bunuh-bunuhan dan sebagainya. Emangnya mereka melakukan untuk siapa? Katanya mereka melakukan untuk Tuhan, membela nama Tuhan. Tapi pertanyaannya,
Mengapa Tuhan harus dibela? Tuhan tidak perlu dibela. Ya. Gus Dur mengatakan itu. Satu sisi ada satu kebenarannya, yaitu apa? Yaitu Tuhan memang tidak perlu dibela. Kenapa? Dia adalah Tuhan. Saudara tidak perlu bela, dia tetap Tuhan, ya kan? Maka lebih baik kita pasif saja. Kita tidak perlu melakukan sebuah action apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan. Dia tidak perlu dibela oleh siapapun. Yang membela jangan-jangan adalah orang yang justru motivasinya nggak benar. Ya, seringkali kita pasif dan kita berharap bahwa Tuhan adalah Tuhan, dia bisa membela dirinya sendiri. Pertanyaannya, pada saat kita hanya memikirkan bahwa Tuhan bisa membela dirinya sendiri, apakah kita nggak care satu inci pun terhadap iman kita terhadap Tuhan? Di saat nama Tuhan dicaci maki, nama Tuhan dihancurkan, kita mengatakan Tuhan bisa membelanya sendiri. Apakah seperti itu? Apakah kita pada saat orang-orang memaki kekristenan, kita mengatakan kita dengan penuh kasih, kita terima caci makian itu. Dengan cinta kasih, kita akan membiarkan orang-orang mengolok Tuhan kita, dan kita mengatakan Tuhan penuh kasih. Mungkin saya akan berkata seperti Alkitab bahwa kita membiarkan orang-orang di dunia mengatakan bahwa apa? Mengatakan bahwa kamu itu adalah bangsa yang tidak memiliki nyali, dan akhirnya berkata bahwa apa? Lebih baik kamu dilenyapkan saja. Kenapa? Karena orang Kristen mungkin dikatakan seperti bangsa Israel yang kecil-kecil ini, dan dunia bagikan orang Filistin yang berkata apa? Yang berkata bahwa kamu adalah makhluk kecil, kamu lebih baik ku lenyapkan, ku caci maki, dan ku hancurkan. Apakah kita membiarkan hal-hal itu terus terjadi? Memang Tuhan penuh kasih, saudara, tapi bukan berarti nama Tuhan dibiarkan untuk apa? Menjadi permainan dunia. Jangan biarkan nama Yesus menjadi permainan dunia. Maka di sini kita harus menghadapi mereka. Kita harus memproklaim our faith kepada mereka. Kita harus defending our faith di hadapan mereka. Tetapi saudara, kita menghadapi mereka, kita menghadapi orang-orang yang di luar kekristenan, kita menghadapi akan orang-orang Filistin tanda kutip, bukan dengan senjata yang dimiliki oleh mereka, tapi bagaimana kita belajar menggunakan senjata yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Nanti kita akan membicarakan, ya. Tapi saya akan kembali lagi kepada satu pemikiran, yaitu mengapa Tuhan harus dibela? Kenapa Tuhan harus dibela? Bukankah dia bisa membela dirinya? Bukankah dia adalah Allah yang sempurna, saudara? Justru kita harus belajar untuk melihat, di saat dia adalah sempurna, dia adalah yang perfect, kita juga harus belajar mengejar perfection. Pada saat dia adalah sempurna, saya harus mengejar kesempurnaan. Kalau saya nggak mengejar kesempurnaan karena Allah adalah sempurna, berarti saudara membiarkan excuse diri bahwa apa? Aku kan tidak sempurna. Akhirnya yang kita jalani kualitas hidup kita adalah toh aku juga bukanlah orang yang sempurna. Tidak, saudara. Kita justru harus mengejar kesempurnaan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan memakai bukan orang yang kuat di dalam dunia untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan bukan memakai orang yang kelihatannya besar, orang yang kelihatannya perkasa, dan orang yang kelihatannya penuh dengan senjata dipakai oleh Tuhan. Di dalam militer seperti di Xi'an, kalau kita lihat di situ, waktu di dalam kerajaan dari Jin Suang, pada saat dia memilih tentara-tentaranya, saudara yang ikut ke Xi'an sudah tahu dari guide yang mengatakan, tentara-tentaranya dipilih, tingginya harus segini, badan harus segini, kekuatannya harus seberapa besar, semangat bertahannya bagaimana, defense mekanismenya bagaimana, itu semua harus dipilih orangnya. Nggak bisa sembarangan orang bisa jadi tentara. Kalau bangsa Israel yang bisa, yang pokoknya laki-laki, ayo harus ikut berperang. Ya. Kalau di Jin Suang punya policy di dalam militer tidak. Pada suatu guide-nya mengatakan bahwa apa? Dipilih badan yang besar. Kebanyakan orang-orang Bifang, ya. Badannya besar-besar, harus punya akan satu kekuatan defense yang begitu besar, baru bisa jadi tentara dari Jin Suang. Kalau tidak punya kekuatan defense mekanisme yang besar, maka dia tidak mungkin dipakai.
Maka di dalam patung-patungnya yang ada di Xi'an, terracotta soldier di situ, rata-rata mereka punya tinggi sama. Lebih tinggi daripada Jessica, lebih tinggi daripada saya, bahkan bule-bule pun sama. Sudah. Berarti kalau kita bilang bule-bule itu tingginya udah tinggi, itu sama patungnya itu sama. Berarti kita bisa katakan tentara-tentara yang dipilih itu bukan tentara sembarangan. Tentara yang dipilih oleh Jin Shuang itu adalah tentara yang sungguh-sungguh secara fisikal itu layak untuk maju dalam peperangan. Tapi saudara, di saat kita melihat di sini, orang-orang petinggi, jenderal-jenderal, mereka pilih tentara nggak sembarangan. Mereka pilih tentara, kalau misalnya nggak kepepet, mereka pilih yang terbaik. Tapi kalau kepepet, pokoknya semua laki-laki ayo ikut perang. Kecuali dalam sejarah Chinese ada namanya Hua Mulan. Itu yang karena menolong kakeknya yang sudah tua, apabila dia ambil posisi jadi tentara. Ya, itu cerita lain, nanti kapan kita bisa sharing. Tapi sudah, kita coba lihat di sini. Orang dunia memakai orang yang paling kuat untuk apa? Pakai orang yang paling kuat untuk melaksanakan kehendak dirinya atau kehendak kepercayaannya. Tetapi kita melihat Tuhan justru pakai the weak people or wreck people, orang yang gak layak, orang yang sungguh-sungguh gak punya potensi apa-apa, orang yang masih terlalu muda. Tuhan bisa pakai, saudara, untuk apa? Untuk memenangkan sebuah peperangan. Peperangan di sini bukan peperangan secara fisikal, tapi peperangan secara rohani, saudara. Anak muda bisa nggak mengalahkan akan konsep-konsep yang tidak beres? Bisa. Bisa nggak anak-anak muda punya prinsip yang jelas tentang Tuhan, dan meskipun dunia menertawakan, dia tetap bertahan? Bisa. Maka, saudara, di sini Tuhan justru memproses akan tiap orang, termasuk anak muda, untuk apa? Untuk dapat berbagian di dalam rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk disadarkan bahwa apa? Bahwa the battle is not about man, the battle is about God. Jadi peperangan rohani. Kenapa kita bergumul? Kenapa kita pada saat harus melawan dosa? Kenapa kita harus melawan ajaran sesat? Kenapa kita harus bergumul soal hal-hal yang mungkin tidak berkaitan dengan kita, tapi kita mau untuk belajar? Kenapa, saudara? Karena ini adalah tentang Tuhan, saudara. Tentang iman kita, apa yang kita percaya, saudara. Itu hal yang pertama yang kita pelajari. What is the reason Daud melakukan semua itu? Kedua, kita akan melihat kepada apa yang menjadi alasan. What is the purpose? Apa yang menjadi alasan dari Daud melakukan akan peperangan tersebut? Kenapa dia berani melawan Goliat, saudara? Maka di situ kita melihat di dalam ayat 46. Di ayat 46 dikatakan apa? Dikatakan, hari ini juga, dikatakan apa? Ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah atas segala barisan yang kau tantang. 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dan hari ini juga aku memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Maka purpose yang menjadi tujuan di sini kita bisa bagi di dalam 3 poin, ya. Bisa kita bagi dalam 3 poin. Pertama, yaitu yang menjadi tujuan kenapa Daud menghadapi Goliat adalah, pertama adalah menunjukkan bahwa Tuhan itu ada di dalam bangsa Israel. Deklarasi Daud yang menunjukkan the knowledge of God is real. Sudah mengatakan God in Israel itu adalah menjadi hal yang ada, eksistensinya ada, dan aku tahu pasti bahwa Dia yang akan menyerahkan kamu kepadaku. Ini adalah sebuah hal semangat di mana dia bukan sekedar berjuang tanpa otak, bukan dia berjuang tanpa iman, bukan berjuang tanpa kelakuan. Dia berjuang with purpose. Dia berjuang dengan dasar yang jelas, gitu Pak. Kamu mempertanyakan Tuhanku, maka I will show you. Aku akan tunjukkan kepadamu Tuhanku adalah Tuhan yang real. Dan dia mau tunjukkan dengan apa? Di saat orang
Di saat Goliat menantang bangsa Israel karena dia mengatakan tidak ada Tuhan, maka dia mengatakan, I will showing you my God is real in you. Kamu akan melihat bagaimana my God itu adalah ada. Maka di sini kita melihat kenapa Daud bisa begitu percaya bahwa Tuhan itu ada. Bagaimana dia bisa begitu confidence bahwa Tuhan itu ada. Karena dia bukan sekedar tahu saja, tapi karena dia sudah menerima firman Tuhan. Dari mana? Dari setiap tradisi-tradisi yang diberikan. Dia menerima tradisi-tradisi dari ajaran tentang Abraham, ajaran tentang perjalanan manusia dari Adam dan sebagainya. Dan setiap knowledge itu memberikan akan satu spiritual fire. Untuk apa? Dia bukan sekedar secara doktrin, tapi secara semangat melayani, secara prinsip hidup. Dia sebagai anak muda yang dicatat menjalankan setiap kehendak Tuhan. Maka kalau kita melihat bagian lain, Daud dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan dikatakan dia adalah orang yang sangat tahu hati Tuhan. Tapi apakah Daud orang yang sempurna? Tidak. Kita tahu Daud akhirnya juga punya jatuh dalam dosa. Iya. Yaitu apa? Yaitu menginginkan istri orang lain. Yaitu apa? Istri dari Uria, Bathsheba. Sudah? Bukankah dia adalah orang yang sudah dipakai Tuhan? Tapi sudah ada proses di mana manusia tidak sempurna, dia bisa jatuh. Tetapi bukan berarti kita akhirnya memakai kelemahan itu lalu berkata bahwa Tuhan tidak ada. Selemah-lemahnya manusia, akhirnya manusia jatuh dalam dosa, tidak menghapus keberadaan Tuhan yang dipercaya oleh orang-orang yang dipakai Tuhan. Maka Daud, dia punya knowledge of God yang dia perjuangkan. Bahwa apa? Aku berani melawan engkau, hei Goliat, karena aku akan menunjukkan engkau bahwa Tuhan atas Israel itu adalah real, eksis, dan you will know. Ya. Itu menjadi satu hal yang kita sama-sama juga harus pelajari, saudara. What is your purpose to be Christian now? Apa menjadi satu tujuan kamu jadi orang Kristen hari ini? Kamu jadi orang Kristen, apa yang kamu perjuangkan sebagai orang Kristen? Apa yang kamu tunjukkan sebagai orang Kristen? Yang kamu tunjukkan cuma mengasihi tanpa understanding yang benar? Apa yang kita cuma pikirkan adalah kita melakukan something tanpa kita tahu apa yang menjadi dasar atas kelakuan kita? Maupun juga pada saat kita berpikir, berdebat, tahu nggak motivasi atau dasar motivasi kita itu apakah sungguh-sungguh adalah membicarakan tentang Tuhan, atau kita sedang membulatkan hati hanya untuk definisi atau tentang teologi yang kita anggap benar tapi tidak setia kepada firman Tuhan. Maka inilah satu hal, saudara. What is our purpose to be Christian? Ini harus menjadi satu hal yang kita gali, saudara. Daud, kenapa dia bisa berani melakukan sebuah peperangan itu? Karena dia melihat segala sesuatu bukan dari perspektif manusia, tapi dia tahu the knowledge of God menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Dan pada saat orang mempertanyakan konsep tentang Tuhan, dia tahu dia salah, maka dia berani memperjuangkan. Dan pada saat dia memperjuangkan, saudara, orang di sekelilingnya berkata apa? Kamu terlalu muda. Sekelilingnya berkata, kamu itu masih belum banyak belajar, saudara. Imanmu itu masih belum bertumbuh besar, saudara. Tetapi Alkitab pun dikatakan dalam Perjanjian Baru, iman seperti biji sesawi pun dapat memindahkan apa? Memindahkan piring. Memindahkan apa? Memindahkan gunung, saudara. Di situ bukan bicara tentang sesuatu fisikal bahwa memang gunung dipindahkan, tapi iman yang begitu kecil jangan kamu ketawain. Iman yang begitu kecil jangan kamu anggap enteng. Kenapa? Iman yang begitu kecil tapi benar itu mampu menggerakkan hal yang besar, yang raksasa, yang kelihatannya tidak mungkin. Dengan iman yang begitu kecil tapi benar, maka itu mampu untuk merusak hal yang memang tidak perlu ada. Ya. Maka di sini kita melihat Daud sungguh-sungguh di dalam tujuan dia menunjukkan bahwa God of Israel is real. Itu tujuan yang pertama kenapa dia maju berperang. Kedua, saudara, yaitu ayat 47. Dikatakan,
Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhan pertempuran dan Ia menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Pertama, purpose-nya yaitu ditujukan kepada siapa? Kepada Goliat. Bahwa apa? My God is real. Jadi ini ditujukan kepada orang di luar, saudara. Tujuan kenapa Daud maju ke dalam peperangan, tujuan kedua yaitu menunjukkan kepada siapa? Jemaah ini tahu. Siapa itu jemaah? Jemaah adalah bangsanya sendiri. Bangsanya yang small faith, yang justru dikatakan bangsa yang katanya bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan tidak punya nyali. Bangsa pilihan Tuhan di hadapan Goliat, justru dia dikatakan ketakutan. Justru bangsa yang katanya pilihan Tuhan, justru adalah bangsa yang tidak berani terhadap tantangan di luar, yaitu Goliat. Maka dia menurut seorang Daud, seorang muda, justru dia mengapa melakukan peperangan bersama melawan Goliat adalah menunjukkan bahwa apa? Tuhan itu mampu menyelamatkan kami. Tuhan itu mampu menyelamatkan bangsa Israel. Meskipun ketakutan itu real, tapi ketakutan itu bukan untuk membuat kita mundur. Ketakutan harus membuat kita makin maju. Justru ada ketakutan, kita harus melawan ketakutan. Justru ada satu hal di mana kita berhadapan dengan sesuatu yang memberikan akan satu ketidaknyamanan, kita harus terobos ketidaknyamanan itu. Ya. Di saat kita harus mengalami penolakan dunia, kita harus bagaimana menerobos penolakan dunia. Saudara, ditolak dunia, saudara, tak enak, saudara. Seperti dialami teman kita, ditolak sesama kita, tak enak. Tapi justru saat kita melihat ditolak dunia, tak enak. Tapi mari kita bertanya, ditolak Tuhan, apakah sama nggak enaknya? Ditolak manusia masih biasa, ditolak oleh musuh masih biasa, tapi ditolak oleh Tuhan, seberapa sakitnya kita. Hari ini kita masih belum dapat urgensi ditolak Tuhan itu kayak apa. Makanya kita masih bisa pintar berdosa, kita masih membiarkan diri kita melakukan dosa. Padahal kita melihat ditolak Tuhan itu sakitnya minta ampun, saudara. Seperti tangan dipelintir, wah itu sakit sekali. Nah, itulah satu hal di mana apa? Di mana kita pada saat hidup, kalau saya ditolak sama Tuhan, sakitnya seperti apa? Seperti pada saat saya berhadapan dengan musuh saya, berhadapan dengan orang-orang sekeliling saya. Maka di sini Daud adalah orang yang sangat terlalu berani untuk berkata apa? Aku berani melawan Goliat untuk menunjukkan kepada orang-orang di sekelilingku ini bahwa apa? Bahwa Tuhan mampu menyelamatkan bangsa Israel. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang atas bangsa Israel, dan Dia real ada atas bangsa Israel. The Lord alone yang menyelamatkan His people. Tuhan saja yang menolong bangsa pilihannya, bukan manusia. Dan akhirnya Daud pada saat berperang, dia memenangkan peperangan itu melalui batu ali-ali dan sebagainya. Kita nggak akan bahas itu karena itu sudah sering kita terima dan seringkali kita sudah tahu. Tapi sudah coba lihat, Daud pada saat menang, dicatat nggak dia mengatakan, "Weh, menang, hebat loh aku, narsis abadi," gitu kan? Sudah, enggak di situ. Pada saat Daud menang, justru menyatakan apa? Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan bangsa ini. Sudah. What a great privilege yang dia pakai, mengatakan bahwa apa? Aku tuh cuma instrumennya Tuhan di dalam peperangan ini, tapi bukan aku yang memenangkan peperangan. Yang memenangkan adalah Allah sendiri. Wah, itu satu kejujuran yang dipelajari harus di dalam diri kita masing-masing. Sejujurnya kita seringkali menang, kita pasti kepingin, kita dikatakan boleh, I am the winner. Pasti sudah. Kemarin saya main kartu sama anak-anak, menang 2 kali, seneng banget. 3 kali, menang 3 kali, seneng banget. Sudah. Dan saya paling kasihan pada temen yang kurang menang gitu, yang menang sama sekali. Wah, kasihan sekali, sudah. Tapi sudah, pada saat gitu, pertanyaannya, saya sombong nggak kalau saya menang? Sudah. Manusia cenderung sombong kalau dia menang, sudah. Daud juga sukacita nggak pada saat dia menang? Dia menang dan dia mengatakan, aku bersukacita. Tetapi yang dikatakan adalah, because He saved us, because He loved us, dan because He's real in our battle.
Tuhan itu setia, Tuhan itu ada dalam peperangan kita, dan Dia menyelamatkan saya, bukan saya menyelamatkan Tuhan. Kebalikan dari orang-orang Kristen yang dulu di dalam peperangan, khususnya tentara-tentara salib, mereka justru mengambil sebuah keputusan bahwa kita menyelamatkan kekristenan, kita menyelamatkan akan reputasi kekristenan. Bahkan di dalam beberapa film digambarkan bagaimana tentara-tentara salib justru jatuh di dalam melakukan kejahatan hanya demi supaya kekristenan dianggap baik. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada orang-orang yang bermotivasi jelek di dalam kekristenan. Ya. Tetapi kita harus belajar coba untuk melihat. Bukan berarti ada orang yang melakukan kejelekan atau melakukan hal yang tidak beres, kita menganggap bahwa tidak mungkin semuanya itu dapat sempurna. Justru ada contoh bagaimana apa? Kita belajar untuk percaya di dalam setiap tindakan kita. Pada saat kita membela kebenaran, kita membela karena Tuhan. Dan kalaupun kita menang di dalam membela iman kepercayaan kita, jangan sombong. Kenapa? Karena yang menyelamatkan orang yang kita beritakan Injil bukan saya, justru yang menyelamatkan adalah Tuhan. Maka di dalam memproklamasikan iman kita, kita harus sadar, saudara, no room for us, no room for pride. Tidak ada ruang untuk kita membanggakan diri, tidak ada ruang bagi kita untuk sombong. Kenapa? Karena kita cuma diberikan posisi sebagai instrument of His victory. Kita cuma sebagai instrumental dari sebuah kemenangan, saudara. Maka all the glory harus kembali kepada Tuhan. Semua victory kembali kepada kemenangan yang disebabkan oleh Tuhan saja. Ya. Maka ini purpose yang pertama yaitu God is real di dalam Israel. Kedua, God save Israel, itu kedua. Ketiga, yaitu bagaimana Daud mengatakan dalam ayat 47, sebab segenap jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Itu tadi poin kedua. Poin ketiga yaitu bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Di sini tujuannya dari Daud berperang tidak dengan senjata yang lengkap, tapi dengan batu, ali-ali dan sebagainya, dengan tongkat. Kenapa dia harus pakai senjata itu? Dia ingin menunjukkan bahwa yang dianggap oleh dunia kuat, yang dianggap oleh dunia itu mampu untuk menghancurkan akan satu generasi, dia berkata bahwa apa? Tidak selalu orang mati gara-gara pedang. Tidak selalu orang akan mati dengan lembing atau spear di situ. Kemarin saya guyonan, wah saya kena suara petasan, duar, jantung saya detaknya langsung deg gitu ya. Wah, kalau mau matiin saya gampang sudah, gitu apa? Kasih aja petasan, langsung saya mati, gitu kan? Mungkin jantung langsung berhenti dan sebagainya. Nah, tapi di sini tunjukkan bahwa apa? He save us not with their sword. Justru kita melihat bagaimana bangsa Israel menang bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, bukan dengan apa yang dianggap manusia adalah peperangan yang mereka harapkan. Justru yang digunakan peperangan yang dipakai, justru memakai alat-alat yang remeh. Pakai alat-alat seperti batu yang diputar-putar lalu dilempar. Cuma itu aja yang weaponnya. Maka pertanyaan kita adalah, kenapa? Apa yang menjadi tujuan dari Daud? Daud menunjukkan dirinya dengan memakai batu ali-ali itu untuk mengajarkan bahwa apa? Jangan takut dengan sesuatu yang kelihatannya kuat. Kenapa? Karena apa yang ada pada dirimu yang mungkin begitu kecil, itu pun dengan iman kepercayaan kepada Tuhan yang benar, mampu memberikan kamu keberanian untuk menghadapi. Meskipun senjatamu itu biasa saja, mungkin senjatamu itu nggak ada artinya. Kalau pergi ke toko senjata, nggak pernah sudah temukan batu ali-ali, nggak pernah kan? Apalagi batu markali, nggak ada di situ. Yang ada apa sudah? Yang ada senjata panah, yang senjata apa? Senapan. Nggak ada orang jual batu ali-ali. Kenapa? Itu bukan alat militer, sudah. Tapi justru kita melihat alat yang kelihatannya begitu remeh ini, tapi di dalam
tangan orang yang benar, di dalam konsep yang benar, di dalam satu hal, dia dengan hikmat yang benar mampu dipakai untuk mengajukan. Maka sudah di sini kita melihat bagaimana he declare, dia mendeklarasikan bahwa apa? Hal yang sekecil apapun, tapi kamu dalam konsep yang benar, kamu mampu menggoncangkan hal yang kelihatannya begitu raksasa. Maka itu jadi 3 purpose di dalam mengapa Daud masuk di dalam peperangan melawan Goliat. Oke, dan terakhir yaitu tadi pertama kita belajar tentang what is the reason, lalu kedua kita belajar tentang what is the purpose, dan sekarang kita belajar untuk melihat what is the perspective. Apa yang menjadi perspektif dari Daud di saat dia berhadapan dengan siapa namanya? Goliat. Goliat seorang tentara, pasti punya siasat perang, saudara. Nggak mungkin dia nggak belajar siasat perang. Nggak mungkin dia pun nggak belajar seperti Sun Tzu punya konsep tentang the art of war. Pasti punya. Setiap tentara, setiap jenderal pasti dia punya siasat. Tetapi pada saat kita melihat apa sih yang dipikir oleh Daud berhadapan dengan orang yang sangat expert di dalam militer, apa yang dia pikirkan, saudara? Maka pada saat kita melihat di sini apa yang dipikirkan oleh Daud, perspektif apa yang terlintas di dalam pikiran Daud. Maka saudara, pada saat saya melihat ayat ke-47, pada saat dia dikatakan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Terakhir, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke tangan kami. Perspektif dari Daud adalah segala sesuatu harus kembali kepada Allah. Back to the God center. Kembali kepada kemauan Allah, rencana Allah, dan juga firman Allah. Maka dia mengatakan bahwa apa? Dia bisa berkata, di tangan Tuhanlah pertempuran dan dia menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Pertanyaannya, Daud kok tahu? Daud kok tahu kalau Tuhanlah yang menjadi, di tangan Tuhanlah pertempuran ini dan dia akan menyerahkan Goliat kepada tangan bangsa Israel? Kok tahu? Confidence dari mana itu? Sudah. Kalau kita melihat sebagai seorang muda, semangat, seringkali orang bersemangat itu di dalam apa? Bersemangat pada saat dia tahu something. Entah itu yang dia tahu benar atau salah, tapi at least dia tahu something. Dan yang dia tahu tentang Tuhan, itu adalah Tuhan yang bagaimana. Pada saat kita melihat justru dia bisa untuk begitu punya kekuatan untuk mengatakan aku akan melawan engkau Goliat. Kenapa, saudara? Karena dia punya kepercayaan tentang Tuhan bahwa apa? Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan yang concern kepada orang benar. Dia adalah Tuhan yang concern kepada orang yang setia. Maka dia pun membaca, saya juga harus belajar setia. Dari muda belajar setia. Belajar untuk memahami firman Tuhan itu adalah buat saya. Kita seringkali bilang ada firman Tuhan, ada khotbah, seringkali wah ini pas banget buat orang itu. Padahal semua firman Tuhan itu adalah ditujukan kepada kita. Yang harus dirubah bukan orang lain, yang harus dirubah adalah kita. His concern. Justru firman Tuhan diberikan karena firman Tuhan itu dibutuhkan oleh kita. Dan dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti untuk apa? Tuhan pasti memakai saya. Memakai saya yang lemah ini, memakai saya yang kecil ini, or weak people, tapi Tuhan mau pakai saya. Dan dia tidak membandingkan dengan orang lain. Di dalam Tuhan dia nggak akan membandingkan dengan orang lain. Saul adalah raja, kakaknya adalah tentara. Dia secara fisikal pasti dia akan membandingkan dan mengatakan aku tidak punya apa-apa. Tapi di dalam Tuhan tidak ada perbandingan lagi. Di dalam Tuhan no more comparison. Kenapa? Pada saat Tuhan menyatakan hal yang benar, maka pada saat dia tahu betul bahwa kebenaran harus diperjuangkan di dalam konsep yang benar dan di dalam perjuangan yang benar, maka sudah tidak perlu komparasi lagi. Berperang, berani bicara kebenaran, dan berani untuk apa? Menunjukkan the one and only God is real.
Maka di situ pada saat kita melihat di situ, perspektif Daud adalah defending his faith, menunjukkan bahwa the word of God is the one and only the one and only sword, istilahnya kita bisa katakan. Satu-satunya senjata adalah firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan itu adalah benar. Dan pada saat batu ali-ali itu dipakai, itu hanyalah instrumen akan firman Tuhan. Tetapi yang diperjuangkan oleh Daud adalah berbicara bahwa kebenaran Tuhan itulah yang akan memerdekakan kita. Maka kita sebagai orang-orang yang sudah membaca perjanjian baru, Tuhan berkata, kalau kamu mengikuti perintahku, kamu mengikuti setiap kebenaranku, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu ada ayat yang Alkitab, di mana setiap apa yang kamu dengar, kamu sungguh-sungguh taati di dalam hidup kamu. Kamu sungguh-sungguh bukan hanya sekedar kumulkan, tapi kamu obey, kamu taati setiap perintah Tuhan. Maka kamu akan melihat kebenaran itu akan memberikan freedom bagi kamu, memberikan kekuatan, dan juga memberikan akan satu hal, kita dimerdekakan untuk menikmati Tuhan di dalamnya. Maka saudara, pada saat kita melihat tanpa firman Tuhan yang kita pegang erat, kita tidak mungkin melakukan hal yang bodoh. Tapi bukan berarti Daud adalah orang yang perfect memegang firman Tuhan. Kenapa? Karena akhirnya dia pun jatuh di dalam dosa. Tapi bukan berarti setelah jatuh dalam dosa dia tidak bertobat. Justru kita melihat setelah dia jatuh dalam dosa satu kali, akhirnya dia merubah hidupnya. Dia tahu bahwa aku sudah melakukan dosa yang begitu besar. Dan sejak saat itu dicatat Daud tak pernah melakukan hal yang merugikan Tuhan. Maka di sini kita melihat bahwa bagaimana ya saudara dan saya. Saudara mungkin bisa dikatakan sebagai yang masih muda. Saya pun merasa masih muda, gitu kan? Harus meskipun umur lebih tua dari kalian. Tapi pada saat kita coba lihat, saudara, kita di dalam posisi anak muda. Tapi bisa nggak kita menjadi Daud-Daud di zaman ini? Saya bilang bisa. Bisa saudara setia di dalam hal yang kecil di dalam iman. Saudara setia membicarakan bahwa apa? Bahwa kebenaran itu tak boleh dikotori. Meskipun dunia berusaha untuk menghancurkan, kita masih berani proclaim, kita masih berani bicara, kita masih bisa menunjukkan bahwa apa? Bahwa apa yang ku percaya di dalam kebenaran Tuhan ini bukan sembarangan, karena ini adalah kebenaran yang diberikan dari Tuhan sendiri. Sedangkan aku hanyalah instrumennya. Maka instrumen harus berjalan, seperti lagu harus berjalan, seperti sebuah permainan kecapi dan sebagainya harus terdentam. Dan maka saudara, mari kita menjadi irama-irama Tuhan di dalam dunia ini, menyanyikan akan nyanyian suci Tuhan melalui setiap kelakuan, melalui setiap apa yang kita katakan. Pada saat ada orang-orang yang justru mempertanyakan iman kepercayaan, jangan silent. Justru saudara harus berani untuk apa? Membicarakan kebenaran itu di depan mereka dan menyatakan bahwa apa? Tuhan itu ada. Membicarakan bahwa Tuhan menyelamatkan saya hanya di dalam Yesus Kristus, dan Tuhan tidak memberikan akan senjata seperti yang kalian pikir, tapi senjata iman yang Tuhan berikan, yaitu di dalam firman Tuhan, di dalam pekerjaan anaknya yang tunggal, yaitu juga di dalam penyertaan Roh Kudus. Itulah yang menjadi satu senjata iman yang Tuhan berikan, senjata roh yang Tuhan berikan, pedang roh yang Tuhan berikan, sirah keadilan yang Tuhan berikan. Maka saudara, mungkin kita hari ini memberitakan Injil mungkin di dalam cara yang mungkin kita anggap gimana caranya, saudara. Mungkin saudara, saya dulu waktu di Taiwan saya punya kesempatan untuk chatting, saudara. Dan saya paling suka chatting itu di satu alamat link yang ini lucu sekali. Biasanya kalau kita chatting itu pasti antara, misalnya kita masuk di dalam Yahoo Messenger, atau kita masuk di dalam ICQ zaman dulu ya, atau masuk di dalam satu room yang jadi teman kita. Tapi ada satu alamat namanya alamak.com kalau nggak salah, alamak.com. Itu kita masuk dalam room yang bebas di situ. Masuk dalam room yang bebas, kita bukan temannya dia, tapi kita tahu pokoknya yang masuk ke sono ya
masuk dalam chatroom itu, ya udah kita tahu dia ada. Kalau dia nggak ada, ya udah kita ada. Maka kita nggak ada friend list di situ. Saya suka masuk ke situ. Awalnya karena saya punya satu teman di situ pada Singapura. Nah, lalu tiba-tiba satu-satu mulai kita punya teman. Setiap kali masuk dalam satu chatroom itu teman-teman masuk di situ yang saya nggak kenal. Dan di situ saya belajar dari satu orang. Dia dalam satu chatroom itu. Dia tiap kali masuk dalam chatroom itu, dia selalu sharing the gospel. Tiap kali dia masuk dalam chatroom itu, dia menyatakan, kamu percaya nggak tentang Yesus? Waktu itu dia mau berusaha menginjili saya. Akhirnya saya bilang, saya percaya Yesus. Bilang, kamu sudah baca buku apa aja? Dalam hati saya, lu kepo banget tanya-tanya ginian kan? Saya baca buku rohani dan sebagainya. Dia bilang, sungguhkah kamu percaya bahwa firman Tuhan itu menolong kamu? Ya percaya. Terus dia tanya, kamu Kristen? Apa? Lalu saya bilang, saya Kristen Reform. Oh, Reform. Terus kamu gereja di mana? GRII. Oh, GRII. Saya pernah dengar tentang GRII. Lalu akhirnya dia bilang, itu hamba Tuhannya sangat memberkati saya juga. Oh, siapa? Bapak Stephen bukan? Oh iya. Akhirnya Tuhan pakai dia luar biasa. Dan Tuhan membagikan banyak orang hamba Tuhan di Filipina. Di Filipina. Ya terus itu. Dan akhirnya, wah, saya sejak bertemu dengan satu anak ini, saya langsung juga akhirnya besoknya memulai dengan satu hal, do you believe in Jesus? Wah, 100% saya dimaki, sudah. Ya. Saya nggak memenangkan satu jiwa pun, sudah. Saya pada saat masuk dalam orang itu langsung bilang Jesus break lah, dan bilang get out of here, gitu kan. Langsung ditolak dengan begitu banyak hal-hal. Saya pikir, waduh, saya ditolak 100% sudah. Mungkin saya coba 6 kali waktu itu. 6 ditolak sudah. Waktu rasa kecil hati. Tapi sudah, justru Tuhan, saya pikir kontak sama anak itu juga. Lalu saya tanya, kamu waktu sharing the gospel, kamu ditolak nggak? Kamu sudah berapa kali ngajak teman di alamat.com untuk berbicara tentang Yesus? Lalu dia mengatakan, saya sudah coba mungkin hampir 50 kali. Terus itu saya tanya, kamu berapa kali tanda kutip memberitakan Injil? Loh, ya 50 kali. Dia bilang, kenapa masih? Loh, kamu kan ada yang memenangkan jiwa. Saya bilang, lalu dia bilang apa? Meskipun aku belum memenangkan jiwa, aku sudah memberitakan Injil. Aku sudah memberitakan Kristus. Masalah dia percaya atau tidak, itu bila Tuhan berbelas kasihan, tapi aku sudah melakukan pemberitaan Injil. I sharing Jesus Christ in my message. Wah, satu akhirnya saya melihat bagaimana, oh rupanya nggak perlu kecil hati rupanya. Kenapa? Karena hasil dari penginjilan, Tuhan memang yang berbelas kasihan. Tapi pada saat mulut kita harus berbicara dengan Injil, itu yang harus kita kerjakan. Maka itu adalah satu hal yang kita coba untuk harus kumpulkan. Saudara, kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Tidak perlu pikirkan responnya yang diterima apa. Tidak perlu takut dengan responnya apa. Kenapa? Mungkin yang menjadi responnya adalah Goliat di depan kamu. Tetapi sudah, doing the small things in faith. Maka kau akan tahu firman Tuhan berkata apa. Iman yang sekecil biji sawi ini mampu memindahkan gunung. Mungkin saudara bisa penginjilan dengan cara yang kecil. Tidak apa-apa, kita lah kerjakan. Mulai dari hal yang kecil. Kita coba untuk belajar menginjil. Saya juga belajar untuk memberitakan Injil. Saudara juga mari kita sama-sama belajar memberitakan Injil. Supaya apa? Dari hal yang kecil kita coba untuk memberitakan Injil. Hal yang paling pengecut pun coba untuk memberitakan Injil. Misalnya apa? Yang saya lakukan kadang-kadang, saya bawa traktat. Saya nggak berani hadapi orang itu. Saya taruh di tempatnya dia. Saya berharap dia baca. Masalah dibuang atau tidak dibuang, ya itu nggak tahu. Tetapi yang pasti, saya coba dari hal yang paling pengecut sekalipun lakukan. Maka kadang kita kadang makan, kadang kalau saya bawa traktat itu saya taruh. Pernah sekali saya taruh, saya sudah mau tinggalkan tempat itu, tiba-tiba langsung si SPG-nya atau yang pelayan restorannya itu panggil saya, Mas, ketinggalan bukunya. Waktu itu, oh itu buat Mbak aja. Saya bilang, oh saya juga Kristen kok, saya tahu maksudnya Mbak, maksudnya Mas, gitu kan. Akhirnya, ya kasih ke temannya, oh iya, pasti.
Saudara, ini adalah sebuah hal yang paling pengecut pun kalau saudara bisa belajar untuk melakukan. Kalau saudara berani seperti Daud, doing, lawan itu rata kesasar. Ya. Tapi saudara, from small things, ayo kita sama-sama bongkar diri, mulai belajar untuk membedakan. Saya paling suka itu satu ilustrasi, saudara. Nggak tahu saya pernah share di sini atau enggak ya. Seorang anak kecil yang bagi traktat, pernah dengar ya? Hah? Seorang anak kecil di depan semester itu dia bagi traktat, lalu dia membagikan itu dengan mengatakan apa? Om, pagi Om, Tuhan memberkati Om, baca ya Om ya. Waduh, Om itu pada saat lihat, apa ini? Oh iya ya, koi ya, baik ya, saudara. Kalau ada lagi tante lagi bilang, pagi tante, ini ada selebaran buat tante, baca ya, Tuhan mengasihi engkau. Waduh, akhirnya tantanya bilang, lucu ya. Menggunakan kelucuan untuk memberitakan Injil. Lalu tapi satu kali ada satu om begitu garang, lalu dia lewat di situ, lalu ini anak juga, takut kumisnya, takut, terus akhirnya pas melihat badannya dari om itu, omnya lihat akan anak itu dengan mata begitu emosional, lalu anak itu bilang, Om pagi, ini lebaran buat Om, baca ya Om ya, Tuhan mengasihi engkau. Lalu pada saat diterima sama om itu, apa ini? Yesus, wah, buang aja, gitu. Wah, langsung dibuang sama dia. Om itu langsung buang, langsung jalan. Tahu lalu anak kecil itu apa? Ambil itu kertas, setelah ambil itu kertas, langsung apa? Nangis begitu keras sudah. Setelah nangis begitu keras, om itu rasa geli-feeling. Aduh, anak kecil kok bikin nangis loh. Akhirnya apa? Akhirnya didatengin. Dia bilang, apa nangis? Dia bilang, Om ini nggak gentleman kok. Wah, langsung om itu nggak gentleman. Kenapa? Kertasnya dibaca dulu baru dibuang. Jangan dibuang dulu, nggak dibaca. Begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kertas itu, ya udah om baca. Setelah om baca, dibaca. Dia tungguin, gitu sampai nangis. Lalu setelah sudah baca, di situ ngerti nggak om? Nggak terlalu ngerti. Di situ apa yang om nggak ngerti? Akhirnya dia jelasin. Ini kenapa nih? Yesus masih buat saya. Emang saya dosa? Loh, kita semua kan berdosa. Om juga berdosa. Pernah lakuin jahat nggak? Ayo, pernah nggak? Oh, pernah dan sebagainya. Akhirnya pada saat pembicaraan itu terjadi, akhirnya anak kecil itu justru memberitakan Injil pada satu om. Akhirnya om itu apa? Om itu mengatakan bahwa gitu ya. Jadi aku ini orang berdosa ya. Dia mati buat saya ya. Waduh, ini anak kecil ini sekecil ini sudah bisa memberitakan Injil kepada saya. Akhirnya si om itu sampai mengeluarkan air mata mengatakan, coba kalau aku mengenal kebenaran ini dari kecil, aku pasti orang yang paling berbahagia. Hebat ya. Anak kecil itu luar biasa. Pakai nangis, pakai lucu, wah bisa memberitakan Injil. Saudara, apakah saudara orang yang lucu? Apakah saudara adalah orang yang tanda kutip namanya yang memiliki akan satu ability? Ya, gunakan saudara. Tapi bukan menjual apa yang menjadi ini kita, tapi at least saudara belajar untuk apa? Sharing the gospel. Belajar how to proclaim our faith. Kita tahu perbedaan demi perbedaan, tapi ada satu yang harus kita sharingkan. Gitu apa? Kita sharingkan the one and only word of God, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Kita belajar dari Daud, meskipun kita kecil, meskipun kita muda, Tuhan bisa pakai kita. Maukah kita jadi Daud di tahun 2013 ini? Kita semua pakai berdiri, kita bersama-sama berdoa. Mbak Alvin berdoa kita. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas firman yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah Tuhan kami dalam keseharian kami belajar seperti Daud Tuhan, yang berani memproklamasikan iman kami Tuhan, dan berani melawan mungkin bagi kami kelihatan begitu besar, begitu menakutkan, tetapi kami yakin Tuhan bahwa bukanlah kami yang akan turun tangan melawan
masalah kami atau lawan kami itu Tuhan, tetapi Engkau sendiri yang menyertai kami, Engkau sendiri yang turun tangan membantu kami untuk mengalahkan setiap musuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan selalu setia, selalu taat, selalu mendengar akan dari segala perintah-Mu yang Engkau beritakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Aku percaya kepada